Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiful Albab dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik jurusan Informatika kelas 2F dengan NIM 262 yang akan menjelaskan tugas besar dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertama kali saya buat class main, di mana class main yang saya extend dengan class application yang akan mengoverride method start yang berisi pemanggilan dengan class stage, class fxml loader, class parent, dan class scan, dan tentunya juga pemanggilan metode-metode yang diperlukan. Karena ini adalah tab, maka saya membuat banyak file fxml sesuai dengan beberapa tab yang saya gunakan. Karena saya menggunakan 4 tab yang satu exit, maka saya akan menggunakan 3 file fxml, 4 dengan tampilan awal seperti itu. Pada tampilan awal akan menampilkan seperti ini, dimana ini adalah border pane, yang dimana bagian kiri saya isi dengan vertical box yang berisi button-button yang berfungsi sebagai tab, bagian atas tulisan, bagian bawah juga tulisan. Yang tentunya semua ini telah saya edit untuk mempercantik tulisan seperti mouse press dan enterprise. Kemudian ketika kita klik menu, maka akan tampil seperti ini, yang akan berisi kita menginputkan data-data kita. Ketika kita klik checklist, ketika kita klik data pada tampilan awal, maka akan menampilkan ini. Dan ketika kita checklist, maka akan menampilkan file checklist, di mana warna putih pada background ini bukan warna putih melainkan transparan. Karena nanti ini akan ditampilkan di tengah, maka pada tampilan awal controller saya memanggil set center. Dan pada bagian bawah ini adalah mouse press yang saya gunakan. Lalu pada tampilan kedua adalah menu, di mana pada bagian menu saya menggunakan file writer untuk menyimpan di notepad, dan untuk mengupdate saya menggunakan file reader untuk mengupdate isi dari file notepad. Ada handle save, yang dimana kan nanti saya menggunakan file writer, karena saya ini menggunakan banyak file yang dimana ada file save 1, save 2, dan save data, yang dimana save 1 berfungsi sebagai untuk menyimpan nama, save 2 berfungsi sebagai menyimpan name, dan save data berfungsi untuk menyimpan data-data. Pada bagian tampilan menu kedua ini, saya menyimpan nama pada save 1 dan menyimpan name pada save 2.txt. Seperti itu. Pada update, saya akan memanggil file reader, di mana file reader ini akan membaca sesuai apa yang saya inputkan, alamat file notepad yang saya inputkan. Seperti ini, save 1 untuk menampilkan nama dan save 2 untuk menampilkan name. Ini adalah name press, di mana ketika saya klik enter, maka akan berfokus ke bagian name seperti itu. Ini adalah mouse press seperti itu. Kemudian di tampilan data akan berisi seperti ini, di mana saya memberikan kode-kode ini sesuai dengan fungsi komponen-komponen yang saya pilih tadi. Ini adalah untuk pemilihan jurusan, di mana saya menggunakan combo box. Clear ini agar setiap yaitu pemanggilan metode clear untuk yang ada di sini, di mana ketika saya clear semua itu, ketika saya memilih
memilih misalkan pada indeks ke-0 yaitu teknik mesin, maka pada teknik mesin itu akan ke-clear semuanya data yang telah saya pilih. Begitu juga sampai ke bawahnya. Dan ini adalah set disable yang dimana ketika false dia bisa digunakan dan ketika true tidak bisa digunakan. Sama ke bawah. Ini adalah handle class. Saya menggunakan checkbox. Ini adalah handle update untuk mengupdate data. Ini handle save untuk meng-save. Untuk update saya menggunakan file reader, untuk save data untuk menggunakan file writer. Sama di bawahnya juga ada mouse press. Lalu ada tampilan checklist di mana tampilan dari tabel di mana tabel ini saya menggunakan class person pada bagian ini. Saya buat class person yang dimana isinya adalah variabel yang dibutuhkan, method getter setter dan constructor. Lalu saya memberi nama class observable list ini dengan nama membaca. Lalu pada bagian ini saya memanggil method set cell value factory. Lalu pada handle update tabel berisi file reader. Untuk 3 file reader ya, karena saya menggunakan 3 file. Dan paling bawah ini adalah mouse press, di mana nanti akan memperindah tampilan. Saya run, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah warna-warna ini yang berubah ini adalah menggunakan mouse press. Ketika saya klik menu, saya inputkan nama saya, name saya, kemudian saya save, akan tampil berhasil save. Dan perlu diingat, karena saya menggunakan tab press, ada penjelasan save agar data dapat dimasukkan ke tabel, klik 3 kali pada tab. Nah, ini adalah penggunaan tab press. Ketika saya sudah save, maka di output akan menampilkan berhasil simpan data. Meskipun saya clear, kemudian saya update lagi, akan muncul berhasil update data dan akan tampil lagi. Selanjutnya kita ke tab data, di mana berisi jurusan ini ya. Kita pilih jurusannya dengan combo box, misalkan informatika, kelas F, seperti ini. Kemudian saya save. Kemudian berhasil simpan ya. Kemudian saya clear, kosong lagi, saya update, ada lagi. Nah, sekarang saya pilih mesin. Nah, ini akan ada beberapa yang tidak bisa dipilih, dan yang telah tadi saya pilih akan di-clear kembali, seperti itu. Saya ini tidak akan save karena saya tetap memilih yang kelas informatika. Kita masuk ke checklist, di mana checklist berisi tabel. Nah, di tabel ini ya, tabel ini berisikan data yang ada, yang Anda inputkan dan di-save pada menu dan data, pada menu dan data. Ketika saya update, maka akan tampil posisi seperti ini. Saya memang atur seperti ini karena aplikasi ini cocok untuk login satu orang ya, satu user, seperti itu. Dan karena saya menggunakan 3 file agar lebih detail dan bisa update. Karena di soal hanya menganjurkan untuk yang bisa create sama read doang. Saya bisa menggunakan update juga, seperti itu. Ini adalah tampilannya. Dan sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.